الذي نور قلوبنا بالإيمان وهدانا بنور الهداية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح إلى قلوبك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أيها الحاضرون جماعة sholat subuh masjid As-Suyuti yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih ditakdir oleh Allah untuk bisa bertemu kembali dalam acara rutin yaitu ngaji. Mudah-mudahan segala niat dan amal ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi perkara sing iso garakno yang bisa menyebabkan kita itu menjadi orang yang derajat, orang yang derajatnya tinggi baik di sisi Allah atau manusia. Yang pertama adalah selalu menampakkan salam. Aidihar salam. Setiap bertemu manusia kita memulai mengucapkan salam, assalamualaikum.
bertemu si A assalamualaikum, bertemu si B assalamualaikum. Nah, salam ini baik kalau kita bertemu dengan orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Pokoknya kita tahu bahwa orang itu 99% orang muslim. Untuk betul-betul pun di jalan assalamualaikum, bertemu di rumah assalamualaikum, bertemu di musola masjid assalamualaikum. Mengucapkan salam atau idharus salam, memulai salam itu termasuk satu masalah atau satu perkara yang bisa menyebabkan kita menjadi orang yang derajat di antara manusia dan derajat di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'id anut orang yang bisa menyebabkan kita itu dipandang orang baik atau menjadi orang yang pangkat derajat di sisi manusia dan di sisi Allah, yaitu kita selalu memberikan makan terhadap orang lain, entah itu dengan makanan seperti nasi atau selek atau apapun yang berupa makan. Sebab Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh seseorang, Ayyul Islam khairun ya Rasulullah, Islam yang baik itu yang bagaimana sih ya Rasulullah? Lantas Rasulullah menjawab, tut'imu ta'am, yaitu memberikan makan. Jadi kalau sampean kados ngaji subuh ngeten iki terus wonten sing tiyang sedekah pangan. Lah orang itu termasuk orang yang menjadi orang yang pangkat di hadapan kita atau sesama manusia, dan orang yang pangkat derajat di sisi Allah. Terus yang nomor 3 yang menyebabkan orang itu bisa derajat di sisi manusia dan Allah, was-sholatu bil-laili wan nasu niyam, yaitu sholat malam yang mana ketika kebanyakan orang-orang itu sama tidur. Makanya dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayat kata rabbuka maqaman mahmud. Kalau sampaikan ketika orang-orang itu sama tidur atau sama lalai dengan Allah, entah lalai itu orang-orang lagi main HP, itu kan termasuk lalai ya pada Allah, dan orang-orang yang lagi bermaksiat, kita sholat tahajud di tengah malam. Nggak banyak-banyak 2 rakaat. Dan itu bisa menyebabkan diri kita bisa menjadi orang yang derajat pangkat di sisi manusia dan di sisi Allah. Nah pertanyaannya, kalau sampai bagi sholat tahajud belum? Ya, sholat tahajud apa? Sholat ya. Mulai kapan sholat tahajud itu? Yaitu sepertiga malam yang pertama bisa jam 10, itu sepertiga malam yang pertama, atau di tengah malam jam 12, atau sepertiga malam yang terakhir jam 2. Terserah. Tapi sholat tahajud itu dilakukan setelah apa? Tunggu, kalau usah bengi-bengi mantuk sholat isya itu supaya sakit melakukan sholat tahajud.
sujud di antaranya bisa menyebabkan diri kita mulia dan derajat di sisi manusia dan derajat di sisi Allah. Itu yang nomor 3. Terus selanjutnya wa ammal kafar. Adapun sesuatu yang bisa melebur dosa. Jadi wonten perkara-perkara sing garakno dosa-dosa kula sampeyan iki disepuro dening Allah. Apa saja sesuatu yang bisa melebur dosa, yaitu faisbarul wudu'i fis-sabarati. Faisbarul wudu'i fis-sabarati, yaitu menyempurnakan wudu ketika di musim dingin. Kan sempurnanya wudu itu membasuh muka 3 kali, membasuh tangan 3 kali, terus sunnahnya dari antara mengusap kuping sehabis tangan apa? Mengusap sebagian daripada kepala 3 kali, terus mengusap kuping, terus basuh dengan sempurna semua. Basuh wajah 3 kali, basuh tangan 3 kali, mengusap kepala, kuping, terus tangan dengan sempurna 3 kali. Sebelum melakukan itu disunahkan melakukan apa? Berkumur. Setelah berkumur, ini membersihkan tangan. Habis itu niat nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardal lillahi. Niatnya wudu itu kapan? Niatnya wudu itu ketika air sudah mengenai muka. Lah kalau sampean nek wudu ngambil keran, napa model ciputan ya? Keran ya. Lah ketika air itu sudah nempel di bagian muka, entah niku nempel niki atau niki, terserah, pokoknya bagian muka itu mana? Ini batas rambut dan sini niki nomor jenis dagu. Yang sini batas kuping. Ketika kita ambil air terus disiramkan ke wajah, nah ini baru niat. Atau pakai keran, ketika air sudah mengenai bagian daripada wajah, kita niat nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Diusap 3 kali. Oke. Terus basuh tangan itu mulai dari mana? Batasnya ujung jemari sampai sikut. Ini batas basuhan nek model kan terserah ya, sampai di situ dukur di sikut, terus airnya ditarik ke bawah diratakan. Atau model demikian, jadi air jatuh di ujung jemari, lantas diratakan sampai ke sikut. Nah, kalau sampai nek wudu model ini nalikani tangan sikut atau ini jemari, nah terserah ujung jemari pakai. Tapi nek model ini ya kayak umpama tangan jatuh di sini ya, ini air ya. Terus kalau ke bawah kan enggak gini ya. Tapi kalau ke atas
ini andai kan airnya ini nggak banyak ya, terus di atas ini nggak sah karena ini musab, padahal ini basuh itu air harus air harus hati-hati. Mesisa nek niki wau di atas, jadi di sini ya, kita tinggal rata. Kalau jatuh di sini terus kita angkat ke atas, ini kalau airnya nggak banyak, ini mengusap, padahal tangan itu basuh, maka nggak sah. Dan ikut. Habis itu habis tangan apa? Musab kepala ini musab sebagian kepala, entah itu mengenai rambut atau mengenai kulit kepala terserah. Pokoknya yang diusap itu batas lingkar kepala. Batas kepala itu kalau kita gundul ya, ketok kan? Ya. Umpama rambut kula niki dawa, rambut saya ini panjang. Terus yang saya usap, betul ini rambut yang bagian tengah, tapi rambut kula dawa. Pak Menteri, ini tidak sah wudhu ini, karena apa? Ketika saya begini ya, maka yang kena air itu sudah luar batas kepala. Jadi rambut kula sampeyan dawa, terus kula sampeyan ngusap sing pucuk itu. Ini boten sah, sebab napa? Sebab ketika kita ini sudah keluar dari batas kepala. Kemarin kita rambutnya dawa, ini tidak boten apa boten? Boten sah itu. Sebab itu batas yang diusap adalah bagian daripada kepala. Hati-hati. Jadi kata kok yang wudhu sing model mulai arek nom-nom ya, sing rambutnya dawa, ini pun boten sah. Lah nek salat wudhuke mboten sah, salatnya sah enggak? Enggak sah. Jadi yang nomor tadi adalah wudhu rukun yang ketiga setelah niat basuh muka, basuh tangan. Nomor 4 adalah usap kepala. Habis usap kepala, kalau disempurnakan isbahul wudhu, yaitu ngusap kuping, ngusap telinga. Nah caranya yang baik, ngusap telinga sempurna, saya ambil ya, terus lah, ngeten ya, ngeten tok biasa, ya. Kalau sampai ngeten tok ngomong ngeten, ya lo apa? Enggak, mek ngeten tok, ada pada ngeten. Habis ngusap telinga baru basuh kaki. Kaki yang wajib dibasuh yaitu sampai batas mata kaki. Itu menyempurnakan wudhu. Di antara sesuatu yang bisa menyebabkan niku kula sampaikan niku dadi wong sing apik menurut Allah, yaitu isbahul wudhu.
Kemudian termasuk lagi yang bisa menyebabkan kita untuk sempurna atau derajat di sisi manusia dan di sisi Allah, yaitu menghadiri sholat jamaah wantidor sholati ba'das wa naqlul aqdami ilal jamaah. Kula sampean berangkat nang balik mriki untuk melakukan sholat jamaah. Maka setiap kula sampean ini berangkat ke masjid, ke musola atau tempat-tempat lain untuk melaksanakan sholat jamaah, itu adalah merupakan salah satu bentuk ibadah kula sampean untuk nopo bisa menjadi orang yang derajat di sisi manusia dan di sisi Allah. Sebab jamaah itu abot jamaah. Meskipun kadang nggone niku tanggane masjid, tanggane musola. Sudah dengar hayya 'alas shalah, kadang masih banyak yang main napa ngene iki, sampai sudah terdengar qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih asik main HP. Konten apa mboten? Lu kadang mboten arek nemtok. Kadang pun rambutnya putih-putih. Niku menunjukkan ya betapa beratnya pertama yaitu melakukan sholat jamaah. Mengapa kok berat? Sebab di antara fadilah sholat jamaah adalah bisa meningkatkan kederajatan di sisi manusia dan di sisi Allah. Ya, kula sampean sing pun sepuh-sepuh ngeten iki kene saged nggih mboten niku wae. Pun krungu adzan baru berangkat nang musola berangkat nang masjid. Sebab perilaku kula sampean melakukan sholat jamaah, insya Allah bisa meningkatkan kederajatan kula sampean di sisi Allah. Jadi wal aqul aqdam ilal jamaah. Dan lagi nomor 4 yang bisa menyebabkan derajat di sisi Allah dan manusia, wantidor sholati ba'das sholat, yaitu menunggu sholat yang akan datang. Ngomongnya belum sampaikan mari sholat subuh ya tadi mari sholat subuh. Terus kalau sampai harus mempunyai keinginan nanti untuk sholat berjamaah. Niku wantidor sholat ba'das sholat. Mantut sholat zuhur ada keinginan lagi nanti aku harus berjamaah sholat asar. Menunggu sholat setelah kita sudah sholat berjamaah. Maksudnya kalau sampai harus selalu beringin bahwa nanti sholat asar saya jamaah, nanti sholat maghrib saya sholat jamaah. Karena niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaannya. Jadi niat tok niku wis engko zuhur aku tak sholat jamaah. Ketika masuk sholat zuhur, adzan sudah berkumandang, kita ada udzur, entah ketiduran, entah itu ada tamu, terus kita tidak bisa melakukan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Maka sebab sudah ada niat tadi itu kita sudah dicatat niat yang baik. Jadi harus sudah ada keniatan saat itu aku tak berjamaah. Nah, umpama tidak jadi berjamaah karena ada udzur yang memang betul-betul udzur, sudah dicatat melakukan sholat wantidor sholat di ba'das sholat. Jadi menunggu sholat
yang nanti akan kita kerjakan, yang setelah ini kita sudah mengerjakan sholat subuh. Itu sesuatu yang bisa meningkatkan kita derajat di sisi Allah. Wal maqalatu tasi'ah qala Jibril alaihissalam, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Ada makalah yang nomor 9, yang mana makalah tersebut, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzati. Jadi malaikat Jibril dawuh dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Jibril terhadap Rasulullah, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu itu akan meninggal dunia. Ini buat kita semua, tapi Jibril mengatakan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulo sampeyan iki dikengken urip sakake, ndamel angsal, nggih, gak sembahyang blas dia angsal, gak ngaji angsal, gak poso angsal sakake. Tapi kulo sampeyan diilingno, fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan meninggal dunia. Lah meninggal dunia itu perlu nopo? Sangu. Lah nek sangu nek gak duwe niki nalikane mati enak opo? Jadi kula sampeyan urip sakarepe, maksiat angsal, ibadah angsal, tapi harus kula sampeyan yakin bahwa kula sampeyan iki bakal mati. Dan kematian itu pun tidak bisa diprediksi. Kapan sih kalau sampai mati? Pokok 100 dino mari lah kalau sampai mati. 40 hari lagi kita akan meninggal dunia di boten tahu. Atau hari ini, ketika kita ngaji ini kita meninggal dunia, tidak tahu. Karena itu semua rahasia Allah. Ya, kalau sampai kali walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Walikulli ummatin ajal, dan bagi setiap manusia itu mempunyai ajal, batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk mereka. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Ketika ajal-ajal mereka itu sudah datang, maka mereka tidak akan bisa untuk minta mundur. Nek ajal kula sampeyan iki wis teko, malaikat maut sudah beraksi, la yastakhiruna sa'a, kita ini tidak bisa untuk minta mundur walaupun itu hanya sedetik. Umum kula sampeyan kudu njaluk nang Allah. Ya Allah, kulo niki sik gadah anak sing cilik-cilik, masih butuh bimbingan dari kami. Maka jangan ambil kami sekarang ya Allah. Sakit atau betul sakit. Dijawab oleh Allah, la yastakhiruna sa'a, tidak bisa untuk minta mundur walaupun itu hanya sedetik. Umpama ada orang yang berlagi kepada Allah, ya Allah kami ini masih penuh dosa, masih berlumuran dosa, maka dari itu ya Allah berilah kesempatan kami untuk tobat. Dijawab oleh Allah, la yastakhiruna sa'a, tidak bisa untuk minta mundur walaupun itu hanya sedetik. Wala yastaqdimun, dan demikian pula tidak bisa untuk minta maju. Umum kalau sampean mohon pada Allah, ya Allah kami sudah tua, kenikmatan apapun tidak dapat kami rasakan, nikmatnya makanan rawon gulai boten saged kumon rasakan,
kenikmatan segarnya air pun tidak bisa kami rasakan. Ada apa enggak? Sing menikmati segarnya air tidak bisa. Wonten apa? Wonten ya? Tiyang sing pun boten saged minum melalui mulut sing sakit mriki diwojo-wojo sembarang. Merasakan nikmatnya air bisa enggak? Sadar. Loh, orang yang demikian itu yang sudah tidak dapat merasakan segarnya air karena infus sebuah dijojoran dengan apa ini jalan Allah sampai ambil kami sekarang ya Allah tidak bisa mulai pun tidak bisa minta maaf. Bahkan seumpama ada orang berusaha bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari gedung bertingkat atau dengan cara minum racun, itu pun tidak bisa. Kalau memang ajal belum datang, maka kematian tidak bisa. Ya. Kalau ajal belum datang, maka kematian itu tidak akan terjadi. Yang terjadi hanya rasa sakit sebab jatuh dari gedung bertingkat atau minum racun. Ini makanya Jibril dia mengatakan, ya Muhammad isma syita fa innaka begitu. Jadi kulo sampai ini hidup sakake, tapi kulo sampai dikongkon eling bahwa kulo sampai bakal mati muga-muga kulo sampai nek dipundhut Allah dadi wong sing husnul Allahumma lah caranya supaya kulo sampai mati husnul khotimah harus selalu ikhtiar. Ikhtiar apa? Harus selalu pergunakan waktu untuk sebaik mungkin. Untuk apa? Takwa. Untuk mengabdi kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Harus bertakwa Allah. Takwa niku napa? Imtisal awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah Allah, apapun yang diperintah Allah kita laksanakan. Disuruh sholat kita sholat, disuruh puasa kita puasa, disuruh zakat kita zakat. Imtisal awamirillah wajtinabun nawahi, dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Dilarang minuman keras kita tinggalkan, dilarang berzina kita tinggalkan, dilarang menyakiti orang lain kita tinggalkan. Maka kalau kita sudah demikian adanya melakukan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Isma nek dikuliti ya, arti takwa. Ta'e niku tawadu. Jadi orang yang bertakwa itu harus mempunyai 4 sifat, 4 karakter yang sesuai dengan huruf takwa. Huruf takwa itu ada 4. Napa mawon? Ta, of, wawu, iya. Takwa. Tak niki nopo? Tak niku singkatan daripada tawaduk. Tawaduk itu apa? Rendah hati. Orang yang bertakwa harus mempunyai sifat tawaduk, rendah hati, tidak sombong, tidak adiguna, sopo siro, sopo ingsun. Sebab kalau orang itu sombong tidak disukai oleh Allah. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin.
Sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Jadi kalau sampai nek ngaku wong sing takwa nang Allah harus menghilangkan sifat sombong. Lah kalau sampai sing gak ada sifat sombong dong. Jadi ini pertanyaan itu. Kalau sampai gak ada sifat sombong dong. Nah, harus ditinggalkan sifat sombong. Buatan asal. Sebab kesombongan itu adalah sifat khusus milik Allah yang tidak boleh ditiru oleh selain Allah. Manusia tidak boleh meniru karena kesombongan itu milik Allah. Kalau sifat-sifat Allah yang lain seperti Rahman, Rahman Rahim boleh ditiru. Sifat-sifat Allah Ghafur boleh ditiru, kita pemaaf. Tapi kalau sifat sombong itu hanya milik Allah yang tidak boleh ditiru oleh siapapun. Lah, di antara sombong itu loh, kulo sampean ngerasa pinter, itu sombong, wong pinter aku. Kulo sampean merasa kaya, padahal orang-orang yang diberi kekayaan oleh Allah banyak, tapi usuk ya merasa paling itulah merupakan kesombongan. Makanya tidak boleh sombong karena apa? Karena di atas langit masih ada langit. Umpama ada orang kaya merasa dirinya kaya, masih ada yang lebih kaya. Ada lagi yang lebih kaya, ada lagi yang lebih kaya sampai Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Orang kuat merasa dirinya paling kuat, ada lagi yang lebih kuat sampai Allah Al-Qawi, maha kuat. Ada orang mengaku dirinya paling alim, ada yang lebih alim, lebih pandai sampai Allah Al-Alim yang maha alim. Itu makanya kalau sampai tidak boleh sombong karena sifat sombong itu adalah sifat khusus bagi Allah. Kalau ada orang sombong maka akan hancur. Azazil adalah penghulu malaikat. Karena kesombongannya merasa dirinya paling di antara para malaikat, maka saat itu ketika disuruh untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, Azazil wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Para malaikat semua mau memberikan penghormatan kepada Nabi Adam ketika diperintah Allah. Tapi hanya satu yang tidak mau, merasa dirinya paling bagus, merasa dirinya paling baik, yaitu siapa? Azazil. Tapi ketika Azazil tidak mau sujud, langsung panggilan Azazil berubah. Allah tidak memanggil Azazil lagi, tapi memanggil iblis. Langsung dipanggil iblis, laknatullah. Nah itu makanya makhluknya Allah yang pertama kali sombong adalah iblis atau Azazil. Makanya kalau sampai sombong berarti ini sifatnya iblis Azazil maupun ketika sombong langsung dikeluarkan dari surga. Mengapa iblis kok sombong? Karena iblis mengaku ana khairun min khalaq tadi min nari wa khalaq tahu min tin. Boten ya Allah, saya tidak mau sujud memberikan penghormatan kepada Adam karena saya khairun minhu, lebih baik daripada Adam. Khalaq tadi min nar, yang mana engkau telah menciptakan aku dari api, wa khalaq tahu min tin, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Merasa dirinya paling baik, sombong. Salah. Kalau sampean sombong,
Oh, ya Muhammad isma sita fa innaka mayyit. Dan kelanjutannya lagi wahbib man sita fa innaka mufariqun. Wahbib dan cintailah man siapapun sita yang kamu kehendaki. Kalau sampai asal cinta istri dengan cinta yang luar biasa pun, cinta teman dengan cinta yang amat luar biasa pun, tapi kalau sampai diingatkan fa innaka mufariqu, ingatlah bahwa kamu akan meninggalkan dia. Kalau sampai senengan bojo boleh seneng-senengi model apa asal, tapi ingat bahwa kalau sampai bakal ninggal bojo kula sampean, utawa nek boten-boten bojo kula sampean sing ninggal kula sampean dhisik dipundhut Allah. Jadi boleh, tapi nek kula sampean hanya sekedar cinta nang bojo karena memang aturannya orang nikah itu lelaki harus mengayomi istri, istri taat kepada suami. Saya hanya sekedar itu. Boten angsal sing mencintai sampai lari kepada yang lain. Itu wajib cita fa inna fa'ku. Lah pertanyaannya, kalau sampai cinta bojo kula sampai dhewe-dhewe niku sing kaya apa? Sing sampai kelalen Allah mboten. Mboten nggih. Hanya sekedar cinta. Ini sekedar memenuhi kewajiban bahwa seorang suami harus mengayomi istri. Istri harus patuh kepada suami. Nah, kula sampean diciptakan Allah sebagai orang laki-laki harus mengayomi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki itu menjadi pemimpinnya wanita. Jadi kalau sampai ditakdir Allah jadi suami, maka kalau sampai harus mengayomi istri. Apabila kalau sampai tidak mengayomi istri, dosa apa? Dosa apa? Dosa. Jadi kita sebagai suami tidak mengayomi istri, membiarkan istri terlantar, maka dosa. Dosa pada siapa? Dosa apa? Dosa yang pertama pada Allah, yang memberikan mandat kepada kita untuk mengayomi istri. Dan yang kedua dosa pada istri. Jadi dosa itu apabila kula sampeyan tidak mengayomi istri sesuai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, maka kita dosa kepada yang memberikan mandat yaitu Allah dan dosa kepada istri. Itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Si istri pun juga demikian, diberi mandat oleh Allah melalui hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu sebaik-baik dunia ada al-mar'atus sholihah. Sebaik-baik dunia adalah wanita yang sholihah. Ad-dunya kulluha mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia semuanya ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Lah wanita sholihah itu ya apa? Idza amaraha aqra'at. Ketika suami memerintah, maka dia harus selalu taat. Ayo sembahyang jamaah monggo. Ayo turu monggo. Niku apa? Selagi perintah suami tidak mengandung kemaksiatan. Lah nek perintah suami mengajak kemaksiatan, si istri wajib nurut apa enggak? Boten. Siapapun yang memerintah untuk bermaksiat kepada Allah tidak wajib kita taati. Guru merintah kalau sampai tidak wajib ditaati perintah itu. Suami merintah maksiat, maka perintah
Sebab la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tiada wajib patut dan nurut terhadap makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ono suami merintah kemaksiatan tidak perlu diturut kemaksiatannya. Istri harus selalu nurut, tapi selagi perintahnya tidak mengandung kemaksiatan. Satu. Wa idza nadhara ilaiha saratu. Ketika di hadapan suami, istri harus selalu menunjukkan sikap yang baik. Wa idza nadhara saratu. Ya, ketika suami melihat istri, maka si istri harus selalu membuat suami bahagia. Meskipun hati ini merosot mangkel, tapi kalau sudah di hadapan suami, si istri harus bisa membahagiakan suami. Wa idza nadhara ilaiha saratu. Terus yang ketiga, wa idza ghaba anha hafizat nafsaha wa malam. Ketika suami tidak ada di rumah, maka si istri harus bisa menjaga dirinya, jangan sampai memasukkan orang laki-laki lain, dan jangan sampai menghambur-hamburkan harta suami. Itu wa idza nadhara sarhu wa idza ghaba anha hafizat malam wa nafsa. Jadi kalau si istri itu berkhianat, maka dosa pada siapa? Dosa pada Allah pertama, dan kedua dosa pada suami. Makanya suami istri harus apa? Harus saling menjaga manat atau amanat dari Allah. Sing lanang niku wau diperintah untuk mengayomi si istri dikon lho. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatu. Yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Wa'mal ma syi'ta, lakukan apapun, terserah. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi, sesungguhnya kamu akan dibalas sesuai perilaku. Jadi kalau sampai diajangi omong, sakarepe kalau sampai ngelakoni apa sakarepe, tapi ingat, kalau sampai bakal dihisab sesuai perilaku kalau sampai sampean. Sebab nanti ketika di akhirat, kalau sampai niki, ketika mulut kalau sampai dikunci kali Allah, tangan bisa berjalan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mulut-mulut manusia itu dikunci oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ketika Allah mengunci mulut-mulut manusia, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan manusia, tangan-tangan pulau sampai ini bicara. Ya Allah, biar tangan niki pulau niki ya Allah didamel omong pulau, ya Allah tangan pulau niki biar itu didamel Luqman niki ya Allah. Nauzubillah umpama pulau menggunakan tangan pulau api, ya Allah pulau biar damel Luqman niki selalu sopan. Sekil dia ngoten, ya Allah, kalau biar digaya cuma nambah diskotik, ya Allah, kalau biar nanti kalian nambah maksiat, mulai kalau sampaikan ini dulu, boleh melakukan apapun, tapi harus ingat bahwa setiap amal yang kita lakukan itu nanti ada balasannya sendiri. Kalau sampaikan
mudah-mudahan ditakdir oleh Allah untuk selalu berbuat baik. Sebab amal ini yang nanti kita pertanggungjawaban di akhirat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.